Pendaki itu turun sendirian saat pagi masih gelap. Ia berjalan melewati base camp dengan langkah pelan, wajahnya kosong, bajunya lengkap, tidak ada luka. Petugas mencatat namanya dan mengira ia bagian dari rombongan yang turun lebih dulu. Tapi 1 jam kemudian, rombongan lain turun sambil menangis histeris, membawa kabar bahwa teman mereka hilang semalam di jalur atas. Saat ciri-cirinya disebutkan, semua terdiam. Nama, jaket, tas, bahkan sepatu sama persis dengan pendaki yang sudah turun tadi pagi. Bedanya satu, menurut mereka, temannya itu sudah mati semalam, terjatuh ke jurang tanpa suara dan tidak mungkin bisa berjalan turun sendiri. Petugas mencoba mengejar pendaki yang sudah turun, tapi ia sudah menghilang di jalur bawah. Kamera CCTV base camp diputar ulang. Terlihat jelas sosok itu berjalan masuk hutan, lalu berhenti di satu titik. Ia menoleh ke kamera dan tersenyum sangat tipis, seolah tahu sedang dilihat. Setelah itu, tubuhnya masuk ke balik pepohonan dan tidak pernah muncul lagi. Sementara di atas, tim evakuasi menemukan jasad pendaki yang sama. Wajahnya rusak parah, tapi pakaiannya identik. Yang membuat semua orang bungkam adalah jam tangan di pergelangan tangannya, rusak. Jarumnya berhenti tepat di waktu yang sama dengan jam saat versi lain dirinya turun melewati base camp. Teman-temannya mengaku, sebelum kejadian, pendaki itu sempat berkata pelan di tenda, "Kalau aku turun duluan, jangan dicari." Mereka mengira ia bercanda. Malam itu ia terjatuh tanpa teriak, tanpa suara. Tapi gunung seolah tidak langsung melepaskannya, seperti memberi kesempatan terakhir untuk pulang. Bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai sesuatu yang hanya ingin kembali. Di jalur bawah, beberapa pendaki lain melapor bertemu seseorang yang berjalan menunduk, tidak menjawab saat disapa. Saat mereka menoleh lagi, orang itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bau tanah basah dan rasa dingin yang bertahan lama di dada, seperti rasa kehilangan yang belum selesai. Gunung tidak selalu menahan orang yang mati. Kadang ia membiarkan tubuh berjalan pulang, sementara jiwa tertinggal di atas. Pelajarannya bukan soal keberanian atau kesiapan fisik, tapi tentang pamitan yang tidak pernah diucapkan dengan benar. Ada orang yang secara fisik sudah turun, tapi hidupnya berhenti di atas sana. Ada pula yang jasadnya ditemukan, tapi kehadirannya masih berjalan entah kemana. Tidak semua kepulangan berarti selamat. Beberapa hanya tanda bahwa gunung sudah selesai menggunakanmu, tapi belum selesai menyimpan ceritamu. Jika kamu mendaki, jangan pernah bercanda soal turun lebih dulu. Jangan menantang gunung dengan kalimat yang terdengar ringan. Bagikan cerita ini agar pendaki lain paham bahwa tidak semua yang kembali benar-benar pulang. Tulis di komentar jika kamu pernah merasa ada yang mengikuti saat turun gunung. Subscribe tanpa jejak karena ada kisah pendakian yang tidak berakhir di puncak, tidak berakhir di base camp, tapi terus berjalan di antara jalur, menunggu seseorang menyadari bahwa ia sudah bertemu orang yang seharusnya tidak ada.